Sunarko CS mau makzulkan Gibran, yakin enggak lagi mimpi. Akibatnya kena tamparan. Pernyataan menohok Sylvester Matutina dan bobrok masa lalu dibongkar habis. Kapok orang-orang ini. Tahu Sunarko, kumis tebal. Kau pikir kita takut sama kau? Kau ini dulu ya kan, yang dulu ditangkap karena kasus makar. Waduh. Yang bawa senjata ini ya Sunarko ini. Sunarko ya. Dan Sunarko sama Soeharto, kamu yang menggeruduk KPU. Kita nggak ada takut sama kalian sama sekali loh, ya. Berani sekali ngancam-ngancam. Mau nurunkan paksa wakil presiden Gibran yang dipilih langsung oleh rakyat sepaket dengan Presiden Prabowo. Tapi teman-teman, ternyata rekam jejaknya tidak sebaik yang kita kira. Aku kasih tahu kalian, kalian jangan coba-coba mau bikin adu domba bangsa ini. Ya, kita ini punya hak yang sama. Kalian tuh hanya 300 orang, ya kan? Dibanding 96 juta ya, pemilih Prabowo Gibran, kalian itu nggak sampai 1 TPS. Ada. Ya, segelintir orang-orang ini bersuara keras, sok keras banget. Tapi jelas kalah jauh kalau ditotalin orang-orang yang memilih Prabowo Gibran di waktu lalu itu. Kalian tuh nggak sampai 1 TPS gitu loh, ya. TPS itu isinya 300. Ya, jadi jangan kau coba-coba mau mengadu domba, mau revolusi. Kalian siapa? Kan Sunarko kau ditahan kan atas kebaikan Pak Luhut. Ya. Sebagai jaminan akhirnya kamu bebas. Ada. Sunarko, kumis tebal kau. Jangan sampai kita cukur kau punya kumis. Kau pikir kami takut sama kau? Hah? Malah diobok-obok masa kelam, masa lalu Sunarko ini. Yang ternyata tidak segagah kalau kita lihat tayangan, kalau kita lihat bicara-bicaranya. Ternyata gitu toh. Pernah dijamin sama Pak Luhut, Opung Luhut. Berarti kalau nggak ada Pak Luhut, Opung Luhut ini, entah gimana nasibnya Sunarko ini sekarang. Tapi sekarang masih ngotot, ingin banget memakzulkan Gibran itu, menurunkan paksa Gibran. Waduh. Apakah orang-orang ini sedang mimpi di siang bolong? Mending kita dipimpin oleh monyet. Mending bisa kita atur. Nafsunya monyet seberapa sih? Sebesar perutnya doang. Yang ketiga, Gibran ini secara intelektualitas Ini nih teman-teman, Sunarko. Aduh. Banyak sekali kalau kita lihat, banyak sekali kata-kata yang sifatnya merendahkan, menghina, meremehkan wakil presiden Mas Gibran. Aduh. Juga orang-orang yang di sebelahnya, orang-orang yang sesirkel dengan dia, seperti yang terlihat di dalam tayangan ini contohnya. Ada misalnya Rizal Fadilah yang sangat senang sekali dengan ucapan-ucapan olokan-olokan yang dikeluarkan oleh Sunarko ini. kita bisa lihat saja. Pelana promo mau dari begitu. Yang kedua, kita ingat gerakan reformasi tahun 98 yang kita menurunkan Presiden Soeharto. Kita punya alasan pokok adalah memberantas KKN. Lah ini Jokowi ke Gibran nih, apa gak KKN nih? Yang korupsi, yang nepotis, yang korupsi. Apa lagi kurangnya? Korupsi lah, orang itu anaknya. Nepotis, itu anaknya. Korupsi. Berapa besar anggaran pemilu
oleh si Jokowi untuk memenangkan si Gibran dengan menggunakan segala macam bansos, menggerakkan parcok, menggerakkan aparat desa segala macam. Nah, Ini tudingan-tudingan yang tidak terbukti ya teman-teman. Seperti yang disampaikan oleh Sunarko ini. Ini sih jelas akibat tak terima kekalahan. Mereka ini kan mendukung Anies Baswedan, Abah Anies di Pilpres yang lalu. Tetapi karena junjungan mereka, Abah Anies kalah di Pilpres, makanya dampaknya seperti ini. Orang-orang ini ngamuk, tantrum, tak karuan, dan berbagai ocehan, berbagai tudingan, berbagai opini mereka lemparkan ke Pak Jokowi dan ke Mas Gibran. Aduh. Ini gimana nih? Ini gimana menurut kalian teman-teman? Sunarko CS ini. tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Dengan demikian, saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Ini tegas ya. Ini pernyataan tegas dari Presiden Prabowo. Jadi kalau mau gabung, ya yuk gabung. Tapi kalau nggak mau gabung, jangan ganggu. Seperti orang-orang ini. Sunarko, CS. Orang-orang yang sesirkel dengan dia. Purnawirawan TNI yang mencoba mengganggu roda pemerintahan Presiden Prabowo. Ada. Udah nggak sabar teman-teman. Kalau suatu saatnya nanti Presiden Prabowo sudah gerah dengan kelakuan orang-orang ini yang berusaha mengganggu stabilitas politik, suhu politik di tanah air, mengguncang, bikin gaduh, bikin keributan. Wah, mari kita lihat, mari kita tunggu gimana ya nasib orang-orang ini nanti di tangan Presiden Prabowo. Dia kan sudah mengatakan dengan tegas, kalau mau gabung ya ayo, kalau enggak jangan ganggu dan jangan coba-coba jadi pengganggu. Mudah-mudahan rakyat mengerti kenapa kita berbicara masalah ijazah Jokowi. Karena ini orang sudah menipu kita dan merusak bangsa. Ada. Dan sekarang dia sedang menurunkan kerusakan kepada anaknya yang cuma lulus SMP jadi wakil presiden. Nah, aduh, gimana nih teman-teman? Sunarko menuding Gibran cuma tamatan atau lulusan SMP. Ini bisa kena nggak sih? Bisa dilaporin nggak sih ini? Biar kapok sekalian. Biar bisa juga mengenakan rompi orange. Kalau kemarin-kemarin itu kan dia selamat gegara dijamin sama Opung Luhut. Tapi saya kira kalau orang ini, Sunarko ini dilaporin sekarang, kayaknya Opung Luhut nggak mau ambil pusing lagi. Nggak mau ambil ribet. Pastinya biarin sajalah Sunarko ini menjalani hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Semoga saja ya. yang tergabung dalam Aliansi Ulama Madura menyampaikan sikap sebagai berikut. 1. Mendukung penuh terhadap tuntutan para purnawirawan prajurit TNI tersebut sebagai bentuk keprihatinan dan kepedulian terhadap kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara yang saat ini tengah dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari aspek ketatanegaraan, hukum, kedaulatan, maupun keutuhan NKRI. 2. Kami memandang bahwa tuntutan tersebut lahir dari niat yang tulus demi menjaga marwah bangsa Indonesia di mata dunia serta memperjuangkan nilai-nilai kejuangan dan pengabdian kepada bangsa serta memastikan arah perjalanan bangsa tetap berada dalam koridor konstitusi
dan semangat reformasi. Aduh, gimana teman-teman? Menurut kalian ini? Sejumlah relawan Anies di Madura deklarasi mendukung mantan Menteri Agama yang dipecat Jokowi untuk memakzulkan Mas Gibran. Berarti mantan Menteri Agama Pak Fahrul Razi nih ya, segerombolan dengan Sunarko yang mendesak agar Gibran ini dimakzulkan. Sebagian habaib dan ulama di Madura. Aduh. Dalam pernyataan sikap ini tadi mengatakan mendukung penuh atas apa yang disampaikan atau dituntut oleh purnawirawan TNI. Ada beberapa poin kemarin yang sempat berkirim surat di DPR hingga MPR RI yang pada endingnya itu tidak dibacakan teman-teman ya. Ada. Gimana nih teman-teman? Menurut kalian atas apa yang barusan saja kita bahas bersama ini? Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu ya di kolom komentar yang ada di bawah ini.